Nah, orang nggak peduli mau partai apa, bahkan orang sebetulnya agak nyinyir dengan partai karena menganggap bahwa partai juga akan nipu Anies di ujungnya tuh. Tapi untuk sementara mereka ingin kasih pesan bahwa yang dilekatkan pada Anies sementara ini tidak betul tuh, bahwa Anies nggak ada dukungan karena dia cuma narasi kan begitu kan. Tapi orang anggap ya memang narasi penting, kan narasi itulah yang menuntun program. PDIP saat ini, pertama, sesuatu yang tampak di panggung depan, Ganjar Pranowo sedang dipermalukan dan ditelanjangi oleh partainya sendiri. Bagaimana mungkin sebagai gubernur Ganjar Pranowo tidak diundang, sementara kepala daerah yang lainnya diundang? Jelas ini meruntuhkan kewibawaan Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Ditelanjangi. Ganjar tidak diundang karena dituding punya ambisi untuk maju di 2024. Pertanyaan publik, apa yang salah? Apa yang haram ketika Ganjar juga punya mimpi dan ambisi untuk menjadi capres dari PDIP? Inilah yang kemudian memunculkan spekulasi kedua yang tampak di panggung belakang yang tidak terendus oleh publik, yaitu adanya orang tertentu, kelompok tertentu yang tidak nyaman, tidak happy dengan elektabilitas Ganjar yang terus menjulang. Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepein. Tantangan bagi Ganjar adalah dia didukung orang-orang yang kenyang, ya, bukan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang sudah melihat bahwa kalau mendukung kekuasaan ya mesti ada uangnya dong, masa tangan kosong begitu saja. Nah, itu yang akan dihadapi Ganjar nanti. Jadi dia akan menghadapi pendukung yang tidak militan. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital, jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya? Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar, Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Nggak cukup, Bapak. Saya bilang nggak cukup. Nah, udahlah, saya ini Anda selalu gini, bukan gini. Saya ini politisi selalu berasumsi bahwa Pak. semua gerakan politik itu dimobilisir. Politisi ini yang konkret sudah bertaruh. Anda pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini dan juga masa depan kami sendiri? Jangan dipelintir-pelintir pertanyaannya, gitu, jangan dipelintir. Pertanyaan saya sederhana. Itu ganjaris itu relawannya duitnya dari Sopo. Lautan massa antusias kerubung Anies di Kalbar, bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Bagian media sosial, Eko Widodo menyoroti kehadiran bakal calon presiden dukungan partai Nasdem, Anies Baswedan di Kalimantan Barat yang disambut meriah ribuan warga. Dia menilai Anies layak diberi gelar Bapak Pemersatu Bangsa. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 18 Februari 2023. Gagap gembiranya warga Kalimantan menyambut Anies adalah bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Anies layak menyandang gelar Bapak Pemersatu Bangsa, ujar Eko Widodo, dikutip Newsworthy. Diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan berkunjung ke Provinsi Kalbar. Rencananya kunjungan itu dilakukan selama 2 hari, dimulai pada Jumat besok tanggal 17 Februari. Dimulai dari pendaratannya di Bandara Internasional Supadio, Anies akan langsung menuju Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat Jumat. Dari sana Anies akan menuju kantor DPW Nasdem Kalimantan Barat. Setelah itu Anies akan bertolak ke Rumah Adat Melayu Kalbar untuk menghadiri dialog kebangsaan dengan tokoh masyarakat multi etnik, tokoh pemuda dan mahasiswa. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Al-Qadri,
menginformasikan sebelumnya dialog kebangsaan tersebut akan digelar di Rumah Radang. Namun kemudian dirubah lokasinya dan dialihkan di Rumah Adat Melayu Kalbar. Lautan massa antusias kerubung Yanis di Kalbar, bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Bagian media sosial, Eko Widodo menyoroti kehadiran bakal calon presiden dukungan Partai Nasdem, Anies Baswedan di Kalimantan Barat yang disambut meriah ribuan warga. Dia menilai Anies layak diberi gelar Bapak Pemersatu Bangsa. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 18 Februari 2023. Gagap gembiranya warga Kalimantan menyambut Anies adalah bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Anies layak menyandang gelar Bapak Pemersatu Bangsa, ujar Eko Widodo, dikutip Newsworthy. Diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan berkunjung ke Provinsi Kalbar. Rencananya kunjungan itu dilakukan selama 2 hari, dimulai pada Jumat besok tanggal 17 Februari. Dimulai dari pendaratannya di Bandara Internasional Supadio, Anies akan langsung menuju Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat Jumat. Dari sana Anies akan menuju kantor DPW Nasdem Kalimantan Barat. Setelah itu Anies akan bertolak ke Rumah Adat Melayu Kalbar untuk menghadiri dialog kebangsaan dengan tokoh masyarakat multi etnik, tokoh pemuda dan mahasiswa. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Al-Qadri, menginformasikan sebelumnya dialog kebangsaan tersebut akan digelar di Rumah Radang. Namun kemudian dirubah lokasinya dan dialihkan di Rumah Adat Melayu Kalbar. Lautan massa antusias kerubung Yanis di Kalbar, bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Bagian media sosial, Eko Widodo menyoroti kehadiran bakal calon presiden dukungan Partai Nasdem, Anies Baswedan di Kalimantan Barat yang disambut meriah ribuan warga. Dia menilai Anies layak diberi gelar Bapak Pemersatu Bangsa. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 18 Februari 2023. Gagap gembiranya warga Kalimantan menyambut Anies adalah bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Anies layak menyandang gelar Bapak Pemersatu Bangsa, ujar Eko Widodo, dikutip Newsworthy. Diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan berkunjung ke Provinsi Kalbar. Rencananya kunjungan itu dilakukan selama 2 hari, dimulai pada Jumat besok tanggal 17 Februari. Dimulai dari pendaratannya di Bandara Internasional Supadio, Anies akan langsung menuju Masjid Raya Mujahidin